Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kasih-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan, firman yang kami dengar akan membangun setiap kehidupan kami. Akan membuat kami untuk lebih lagi mengandalkan Engkau. Untuk lebih lagi kami hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Ya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Linda, bagi yang belum kenal, saya adalah anak dari almarhum Bapak Pendeta Paulus Freddy dari GBI Rembang. Saya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan firman pada sore hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan semangat, boleh angkat tangannya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari pada sore hari ini kita mau belajar untuk kita ini menjadi orang-orang yang punya kualitas, berkualitas. Ya, berkualitas atau unggul ya. Atau kita ini punya mutu, punya satu kelebihan. Apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita? Kalau kita ini orang percaya, apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita? Apakah ada kualitas yang unggul atau mutu yang terbaik yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita? Kualitas itu berbicara tentang hal yang mendasar. Kualitas itu adalah standar. Standar dari sesuatu. Kalau ada perusahaan yang mengeluarkan sebuah produk, pasti dia itu punya standar kualitas. Yang namanya barang yang akan dikeluarkan, pasti harus melalui standar ya yang harus dia capai sehingga barang itu bisa dipasarkan. Kalau barang tersebut akan dipasarkan ke luar negeri, maka dia harus memenuhi standar yang namanya ISO ya 9001. Harus ada tulisan itu. Itu tidak sekedar tulisan, tapi itu dia sudah mencapai sebuah standar kualitas yang bagus, yang bisa dipasarkan di luar negeri. Kalau hari-hari ini, orang sering mencari yang namanya bahan-bahan organik ya. Ada beras organik, sayur organik, buah organik. Mereka mencari itu, untuk apa Bapak Ibu Saudara? Harganya mahal organik itu. Tetapi mereka ini sedang mencari sebuah kualitas. Karena mereka percaya bahwa barang-barang, bahan-bahan yang dari organik itu bagus untuk kesehatan. Sehingga dicari walaupun mahal, tapi itu bisa untuk bagus untuk kesehatan, berkualitas. Ingin hidup lebih berkualitas lagi, ingin hidup lebih sehat lagi. Karena itu mereka cari, ya kita cari barang-barang bahan-bahan organik untuk kita makan. Apa yang membedakan batik tulis dengan batik biasa ya? Saya melihat ada produksi batik tulis di Lasem ya. Saya melihat pembuatan dari batik tulis ini. Batik tulis ini begitu jelimet ya buatnya. Karena itu harus dibatik satu-satu, diukir satu-satu dengan malam yang panas. Orang yang mengukir itu harus sabar, telaten, dan harus tahan panas. Ya, satu-satu diukir ya. Karena itu beda harganya dengan batik biasa, dengan batik cap biasa. Jadi mereka ini mengutamakan yang namanya kualitas, mengejar yang namanya kualitas. Harga batik tulis bisa mencapai jutaan rupiah. Karena memang pembuatannya itu cukup jelimet ya. Pembuatannya beda dengan batik-batik biasa. Pantas saja ya kalau harganya lebih mahal, juga lebih awet dan berkualitas Bapak Ibu Saudara. Hal-hal ini membuktikan bahwa kualitas itu memang sangat diperhatikan. Kualitas itu sangat penting. Yesus itu lebih tertarik dengan yang namanya kualitas daripada kuantitas. Saya tidak berkata bahwa kuantitas itu tidak penting. Kuantitas itu juga penting ya, jumlah itu juga penting. Tetapi Yesus lebih tertarik dengan yang namanya kualitas daripada kuantitas. Apa buktinya? Yesus itu diikuti oleh banyak orang. Ada banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun. Mereka rombongan, segerombol orang. Mereka hendak mencari Yesus.
Ketika Yesus ada di satu kota, pasti ada orang banyak yang mengikuti dia. Pasti ada orang banyak yang ingin melihat Yesus. Apalagi yang akan dibuat Yesus? Mujizat apalagi yang akan dibuat oleh Yesus? Tetapi kalau kita pelajari di dalam Alkitab, sebagian besar dari waktu Yesus ada di muka bumi ini dihabiskan bersama dengan murid-muridnya yang berjumlah 12 orang. Yesus tidak terlalu tertarik berada di kerumunan orang banyak. Kenapa? Karena Yesus lebih tertarik dengan yang namanya murid. Mari kita mau lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat agung dari Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini Yesus tidak memberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa pengikutnya. Tuhan Yesus tidak memberi perintah menjadikan semua bangsa orang yang percaya kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perintah untuk semua bangsa menjadi murid. Menjadi muridku. Tuhan Yesus tahu bahwa orang percaya tidak semuanya adalah murid. Tetapi murid itu pasti orang percaya. Amin. Karena itu Tuhan Yesus mencari. Dia mencari sebuah kualitas, yaitu kualitas seorang murid. Tuhan Yesus berkata, ajarlah. Yang namanya murid itu pasti mau diajar, ya. Yang namanya murid pasti mau diajar. Mari kita sebelum kita pergi untuk memuridkan yang lain, kita ini mau punya kualitas seorang murid. Amin. Kita adalah orang yang percaya, tapi kita adalah orang yang percaya yang mau menjadi murid Kristus. Akar kata dari murid itu diambil dari bahasa Arab, yaitu iradah, artinya keinginan. Keinginan atau kemauan. Murid adalah seseorang yang selalu memiliki keinginan kuat untuk belajar. Kalau ada murid yang tidak suka belajar, berarti dia bukan murid yang sejati. Tetapi murid itu adalah orang yang punya gairah, kemauan, keinginan untuk belajar. Murid Kristus adalah orang yang mau punya gairah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Punya komitmen di dalam hidupnya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Apa yang dia lakukan sewaktu dia ini melakukan ibadah, dia ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dia lakukan adalah dia itu punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Punya gairah, semangat untuk mengenal Tuhan. Dari semua yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kita ke gereja, seberapa jam kita berdoa, ya berapa hari kita berpuasa, berapa pasal yang kita baca setiap hari, itu tidak menjamin kualitas kerohanian kita, tidak menjamin mutu kita sebagai orang Kristen. Tetapi apa yang kita lakukan itu? Apa motivasinya? Ya, apa yang kita lakukan di dalam kita ini beribadah, di dalam kita ini membaca firman, berdoa, kita berpuasa. Apa yang mendorong kita untuk melakukan itu? Apakah cukup berkualitas? Ya, saya tidak mengecilkan arti dari berdoa, ibadah, membaca firman, berpuasa, tidak. Itu juga penting ya, kuantitas. Tetapi apakah yang kita lakukan ini, kita melakukannya karena kita ini sungkan, atau mungkin kewajiban, atau mungkin rutinitas, atau mungkin karena kita ini terpaksa. Kita merasa ya udahlah, udah tradisi orang Kristen kalau minggu ke gereja, orang Kristen itu harus berdoa, orang Kristen harus baca firman. Udah tradisi, jadi kita lakukan itu tanpa sadar menjadi kebiasaan kita. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan cari bukan itu. Tuhan cari yang namanya kualitas. Dia cari mutu. Ya, kualitas itu harus diupayakan setiap hari seumur hidup kita. Sampai Tuhan datang
untuk menjemput kita sehingga kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau lihat di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, saya temukan ada tiga kata yang menunjukkan sebuah usaha di dalam kita ini mencapai kualitas, yaitu mencapai. Ya, mari sama-sama katakan dengan saya, mencapai, penuh, bertumbuh. Ya, tiga kata ini ada di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Ini berbicara tentang usaha. Tuhan tidak pernah concern dengan hasil. Tetapi Tuhan selalu concern dengan yang namanya usaha. Yang penting kita ini usaha. Terserah hasilnya nanti bagaimana. Tetapi kalau kita ini berusaha dengan segenap hati kita berusaha, kita ini berjuang untuk kita ini mencapai sebuah kualitas yang bagus, kualitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan itu sangat menghargai kualitas kita. Sangat menghargai usaha kita maksud saya. Tuhan selalu menghargai proses. Apapun yang kita kerjakan, sekalipun kita ini gagal di dalam proses, sekalipun kita ini mungkin pernah suatu saat kita ini menjadi orang Kristen yang tidak berkualitas ya. Kita ini tidak bisa menyukakan hati Tuhan sekalipun kita ini gagal di dalam proses. Tapi Tuhan itu menghargai. Kita gagal bangkit lagi. Itu sebuah usaha untuk mencapai yang namanya kualitas. Apa yang kurang ditambahkan, apa yang salah dibenarkan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus meningkat terus ya. Meningkat step by step, tidak instan. Dan kita punya kesadaran penuh bahwa kita ini perlu untuk mengupayakan yang namanya kualitas dari hari ke sehari. Ada dua kualitas yang harus kita miliki kalau kita mau jadi murid Kristus. Sebelumnya saya mau tanya dulu siapa di sini yang mau jadi murid Kristus, boleh angkat tangannya? Ya, kita semua mau jadi murid Kristus, amin? Ya, kita tidak mau sekedar menjadi orang banyak ya. Kita bukan kumpulan orang banyak saja yang berduyun-duyun, yang datang dan pergi sesuka hati. Ya kalau ada mukjizat yang kita terima kita bersyukur. Lalu kalau Tuhan tidak menjawab doa kita pergi, kita berkata enggak Tuhan-Tuhanan. Kita bukan orang seperti itu. Tapi kita mau jadi murid yang punya komitmen, punya gairah untuk mengenal Tuhan. Ada dua kualitas yang perlu kita miliki Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah murni. Ya, murni itu suci, tulus, asli. Orang suka ya dengan yang namanya kemurnian. Orang suka yang namanya keaslian, ketulusan, bukan tiruan. Kalau Bapak Ibu Saudara beli barang, pilih yang asli apa yang tiruan? Yang asli, tapi mahal harganya. Ya, tapi memang yang asli, yang murni, yang suci itu lebih tahan uji, lebih awet. Ya, lebih disukai. Kemurnian, orang selalu suka dengan kemurnian, Tuhan juga suka dengan iman yang murni dan tulus. Mari kita mau lihat di dalam Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, bangunlah dirimu, bangunlah dirimu. Ini bicara tentang usaha. Tuhan itu sangat mengasihi kita, amin. Tuhan sangat mengasihi kita, karena itu Tuhan berjuang pada waktu Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dia mati di atas kayu salib, itu sebuah perjuangan untuk Tuhan membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kita gak perlu berjuang Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang yang ditebus dengan darah Yesus. Kita nggak perlu berjuang untuk dikasihi Tuhan. Tuhanlah yang berjuang untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Tetapi di dalam kita ini menjadi murid Kristus, kita harus berjuang.
kita harus berupaya, bangunlah dirimu. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Di atas dasar iman yang paling suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah dasar. Firman Tuhan adalah dasar kebenaran yang paling suci. Nilai-nilai kebenaran yang harus terus kita pegang seumur hidup kita. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, firman Tuhan itu yang menjadi jawabannya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita akan firman yang kita terima, firman yang kita baca, yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca itu menimbulkan iman di dalam hidup kita ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tapi tidak sekedar mendengar dan membaca. Tapi kita harus merenungkan dan melakukan. Itu adalah sebuah usaha untuk membangun sebuah kualitas. Kita harus merenungkan, bahkan kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu bersifat membersihkan Bapak Ibu Saudara. Membersihkan. Belajarlah untuk tidak sekedar kita ini mendengar atau membaca, tapi kita merenungkan firman Tuhan. Cukup mungkin dengan 1 ayat atau 2 ayat setiap hari. Tidak perlu mungkin harus berpasal-pasal. Tetapi kalau bisa ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi 1-2 ayat setiap hari kita renungkan. Itu akan membangun kehidupan kita. Dan firman itu yang akan membersihkan setiap kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang murni. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi dari firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar setiap kita. Kita ini orang-orang yang tidak punya pengalaman apa-apa. Selama kita hidup di dunia ini, kita banyak berbuat kesalahan, kita banyak berbuat dosa, kita masih daging Bapak Ibu Saudara. Kita bukan malaikat. Karena itu kita butuh firman Tuhan. Kita butuh firman untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau kita ditegur dengan firman Tuhan atau ada Bapak rohani kita yang menegur setiap kita karena kita ini berbuat dosa, berbuat salah. Lewat firman-Nya kita ini dinyatakan kesalahan. Itu baik buat kita, bermanfaat buat kita. Kita dibersihkan untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah firman kata-kata yang penuh dengan kuasa yang bisa membangkitkan setiap kita. Saya punya seorang teman di Kota Rembang, dia baru bertobat kira-kira 4 bulan ya, dia sudah Kristen, orang percaya ya, dia ke gereja juga. Tetapi dia 4 bulan ini, dia ini mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya ini adalah kuasa Roh Kudus. Ini adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Karena setiap kali kita ini ngomong dengan dia, itu dia tidak percaya ya, tidak ada efeknya apa-apa. Tetapi ketika Roh Kudus yang bicara dengan dia, itu luar biasa dahsyat. Ya, melalui waktu dia periksa dokter, itu sebenarnya dia nggak sakit apa-apa. Tapi dari cek dari dokter itu, terus ada dokter yang mengatakan sesuatu kepada dia dan itu membuat dia kepikiran. Sehingga pada waktu itu dia ini benar-benar rasanya seperti kayak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan pada waktu dia ikut ibadah, tiba-tiba dia itu bisa nangis. Dia bisa nangis di lawat Tuhan, dia ini merasakan ya bahwa dia ini perlu bertobat, perlu lebih sungguh-sungguh. Uang itu enggak ada artinya kalau kesehatan itu sudah mulai terganggu, dia berkata seperti itu. Dan puji Tuhan dia mulai menerima lawatan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia membangun dirinya di atas dasar firman Tuhan. Sampai hari ini dia itu sudah menyelesaikan perjanjian baru. Ya, dari Matius sampai Wahyu itu sudah sudah dibaca sama dia ya. Lalu dia udah mulai
beberapa waktu yang lalu dia bilang sama saya udah sampai kitab Imamat. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih ya. Jadi luar biasa, saya sampai kaget. Hah, kamu sudah membaca Alkitab sudah hampir selesai. Wow, dahsyat, kamu luar biasa. Saya tanya, kamu tahu artinya? Kamu tahu? Kamu dapat apa? Enggak, dia enggak ngerti. Tapi dia ngomong, aku baca aja. Ya udah enggak apa-apa, baca aja. Karena dia mau belajar untuk menjadi seorang murid Kristus. Nah, beberapa waktu yang lalu dia itu berkata kepada saya, dapat ayat itu sampai 5 kali atau 4 atau 5 kali gitu ya. Ayatnya itu bicara pada waktu dia buka Instagram, pada waktu dia itu buka WA dari orang, pada waktu dia ini membaca firman. Ayatnya itu bicara sama dia tentang jangan khawatir. Itu dia tuh dapat sampai 4 atau 5 kali. Lalu dia berkata kepada saya, ini ada apa ya Ji? Aku ini mau dapat apa? Dia takut sekali ya. Terus saya bilang gini, jangan takut. Itu Tuhan mau bicara sama kamu, Tuhan mau kuatkan kamu lewat firman-Nya. Jangan takut, udah percaya aja Tuhan sayang sama kamu. Saya katakan seperti itu. Dan pada waktu itu dia juga minta didoakan oleh mama saya, terus dia ini periksa dokter lagi, dia periksa semua ya, terus disuruh dokter untuk CT scan juga. Dia khawatir, menunggu hasilnya itu dia khawatir. Dia kembali lagi pikirannya itu diisi dengan hal kekhawatiran, terus ada suara-suara yang melemahkan dia ya. Tapi dia udah dapat firman, sebelumnya itu ya. Pada waktu hari hasilnya itu dikeluarkan oleh dokter, oleh rumah sakit. Terus dia tuh telepon saya, dia bilang gini, Ci, puji Tuhan, hasilnya normal semua. Tuhan Yesus tuh baik, firman Tuhan itu nyata, dia ngomong gitu. Firman Tuhan itu nyata, sekarang aku percaya firman Tuhan itu nyata, dia katakan seperti itu. Ya. Terus saya berkata puji Tuhan, Tuhan tuh sayang sama kamu. Terus dia nangis, dia berkata gini, aku mau pelayanan, dia katakan seperti itu. Wah puji Tuhan, sebelumnya kita sudah ajak pelayanan tapi dia gak mau. Tetapi hari itu dia berkata aku mau pelayanan. Karena firman Tuhan itu bicara sama dia, firman Tuhan itu menguatkan dia. Dia mengalami sendiri bahwa firman Tuhan itu menguatkan dia. Sehingga dia ini murni, benar-benar ya, dia murni, dia mengambil keputusan untuk dia mau melayani. Itu adalah sebuah panggilan. Karena firman Tuhan yang menguatkan dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran Tuhan itu membebaskan setiap kita. Nilai-nilai kebenaran itu membersihkan setiap kita. Sehingga hidup kita ini kedapatan murni. Kasih kita kepada Tuhan juga tulus. Motivasi kita di dalam melayani juga tulus. Kita kedapatan Tuhan ini punya hati yang tulus, punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Hidup kita ini menjadi lebih berkualitas. Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus kita tidak bisa diuji? Kita ini selalu diuji Bapak Ibu Saudara. Kita ini selalu diuji, proses demi proses. Waktu kita ini percaya, kita terima Tuhan Yesus. Itu ujian itu enggak pernah berhenti, selalu ada. Proses demi proses itu selalu ada. Apa maksud Tuhan ketika kita ini diproses? Mari kita mau lihat sebuah video Bapak Ibu Saudara. Why do bad things happen to good people? If one has faith, all things have meaning. But why would a loving God allow these tragedies to happen? Does the Lord, as Mr. Frank suggests, want us to suffer? I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita minta kekuatan, Tuhan berikan kesulitan.
Ketika kita minta kasih, Tuhan berikan orang-orang untuk kita tolong. Ketika kita minta hikmat, kebijaksanaan, hati yang bijaksana, Tuhan kasih persoalan-persoalan untuk dipecahkan. Tuhan itu selalu seperti itu cara kerjanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu seperti itu, dia proses supaya apa? Kita ini timbul seperti emas yang murni. Bukan untuk menghancurkan kita. Setiap proses, setiap ujian bukan untuk menghancurkan kita. Jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku sudah melayani, kenapa aku sudah ikut Engkau dengan sungguh-sungguh, aku sudah setia. Kenapa aku harus mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Kita tidak perlu mempertanyakan seperti itu kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memproses kehidupan kita, menguji kita supaya kita ini timbul seperti emas yang murni. Bapak Ibu Saudara, apa persamaan dan perbedaan dari percaya dengan khawatir? Percaya dengan khawatir itu ada persamaan dan perbedaannya. Kalau percaya dan khawatir itu sama-sama tidak bisa melihat masa depan. Ya kan? Kita beriman, kita nggak bisa lihat masa depan. Tapi kita beriman. Kita khawatir, kita nggak bisa lihat masa depan, itu belum terjadi. Tapi kita khawatir. Sama-sama tidak bisa melihat masa depan, sama-sama kita percaya. Tapi kalau iman, kita percaya akan ada hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau khawatir, kita percaya akan ada hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Itu bedanya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah masalah, yaitu anak saya yang terakhir yang namanya Jocelyn, dia harus mengalami sebuah sakit. Ya. Kira-kira waktu itu 1,5 tahun yang lalu saya mendapati di lehernya itu ada seperti benjolan. Saya kira itu jakun, saya katakan sama dia, loh Jo kamu kok punya jakun, saya katakan seperti itu. Ya anak perempuan kok punya jakun. Terus saya lihat kok seperti padat gitu ya, lalu saya periksakan. Saya periksakan ke rumah sakit di Surabaya dan dokter berkata bahwa di USG, terus dia berkata bahwa ini harus segera diambil, harus operasi. Saya dikasih surat rujukan untuk operasi ya, biayanya cukup mahal, tapi saya tidak lakukan itu. Lalu saya pergi ke dokter yang lain, second opini ke dokter yang lain. Saya pergi ke dokter di rumah sakit lain dan dokter itu berkata bahwa ini harus diobservasi dulu. Kalau mau dibiopsi. Lalu dia berkata, nanti tunggu 4 bulan lagi, foto lagi, datang ke sini lagi. Saya lakukan itu. Nah, waktu 4 bulan saya kembali ke dokter itu, dan dia berkata bahwa ini membesar. Jadi ini tidak mengecil tapi membesar. Dan ini harus dioperasi, dia katakan seperti itu. Pada waktu itu saya sangat khawatir, saya takut, terus terang saya takut. Karena itu di bagian leher, karena banyak syaraf-syaraf di depan. Saya khawatir, saya takut, dan saya berkata kepada dokter, nanti saya pikir-pikir dulu dok, mau operasi atau tidak. Lalu saya kembali pulang ke rumah, dan setelah beberapa bulan teman saya berkata bahwa coba ke Singapura, dia berkata seperti itu. Terus ditanyakan sama dia, karena dia ada kenalan itu tidak harus operasi. Jadi saya mau pergi ke sana, saya nekat pergi ke sana ya. Karena saya ingin anak saya tidak operasi. Nah, terus waktu saya akan berangkat ke sana, saya ini dibayang-bayangi dengan ketakutan Bapak Ibu Saudara, dengan pikiran yang enggak-enggak. Karena ada satu saudara saya yang memberikan laporan hasil cek darah dan USG anak saya ke dokter lain lagi, ya ini dokter yang ketiga. Dan dari WA-nya itu, dikonsultasikan itu, dokternya itu berkata, dibawa aja ke sini, kelihatannya ada sedikit keganasan gitu ya. Wah saya malah takut, saya malah khawatir. Terus pada waktu saya belum pergi ke sana, anak saya ini berkata kepada saya gini, suatu hari dia berkata gini, Mah aku ini dapat ayat itu
tentang jangan takut itu 3 kali mah. Dia katakan seperti itu. Oh ya, saya katakan kepada dia seperti itu. Iya mah, aku baca firman itu jangan takut. Lalu aku buka di medsos ya, di media sosial entah apa yang dia buka itu, dia juga dapat ayat itu, jangan takut. Terus saya katakan gini, ya Tuhan bicara sama kamu itu Jo. Tuhan bicara supaya kamu jangan takut. Saya katakan seperti itu, tapi saya takut ya, sebagai mama saya takut. Terus singkat cerita saya pergi ke Singapura, lalu saya ketemu dengan dokter, ya dengan dokter THT di sana, seorang profesor, lalu anak saya ini dibiopsi. Enggak bisa tidak harus dibiopsi. Dan dibiopsi itu harus disuntik di lehernya ini sebanyak 5 kali untuk diambil cairannya itu dan diperiksa di lab. Pada waktu menunggu biopsi itu saya di dalam ruang biopsi, saya itu mungkin kalau dilihat muka saya mungkin tegang gitu ya. Lalu suster yang ada di tempat biopsi itu ngelihat saya, terus ngelihat anak saya, ngelihat saya, terus dia berkata gini, "Your daughter is not scared." Anakmu ini enggak takut, you are scared, kamu takut. Saya digitukan. Saya ketawa, yes you're right, saya katakan seperti itu. Ya aku memang takut. Saya katakan seperti itu ya. Kenapa anak saya enggak takut Bapak Ibu Saudara? Kenapa anak saya enggak takut? Ini fotonya, saya foto dia malah selfie gini ya. Dia enggak takut sama sekali, dia ketawa. Lalu dokter yang biopsi dia bilang gini, you are brave, kamu berani. Dokternya berkata seperti itu. Kenapa dia bisa tenang menghadapi itu? Saya yang takut, saya yang khawatir. Karena apa? Karena firman Tuhan yang sudah bicara sama dia. Firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam hatinya. Jangan takut. Tuhan katakan jangan takut. Dia pegang itu jangan takut. Singkat cerita, saya ketemu dengan dokter lagi setelah hasil biopsi itu. Dan dokter berkata, hasilnya ini tidak ganas, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan tidak perlu operasi, tidak perlu operasi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Saya tidak mengambil keputusan dengan buru-buru untuk operasi. Ternyata Tuhan Yesus sangat baik ya. Tidak perlu operasi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun masih ada benjolannya. Tapi saya doakan setiap hari, saya perkatakan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada yang namanya Paulus. Paulus ini dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Sebelumnya dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia menganiaya pengikut Tuhan. Tetapi dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sejak hari itu, Paulus itu melayani Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Dia itu tidak takut mati, dia tidak takut menderita. Dia pergi kemana-mana dengan uangnya sendiri. Karena dia ini sebelumnya adalah pengusaha. Dia pergi kemana-mana melayani Tuhan dengan biaya sendiri Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat Paulus itu begitu bergairah? Apa yang membuat Paulus itu begitu kuat? Karena apa? Karena dia ini mengalami sendiri. Dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Mari setiap kita mau bangun hidup kita di atas dasar iman yang paling suci. Kita bangun hidup kita. Pengalaman demi pengalaman pribadi itu harus kita alami di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi murid-murid Kristus yang tahan uji. Karena hanya orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Itu yang akan punya daya tahan untuk mengalami proses demi proses di dalam kehidupan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, proses demi proses itu baik. Itu bukan jahat, tapi baik. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, berkualitas. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah matang. Ya, yang pertama tadi adalah murni. Murni itu tulus, asli, suci. Ya, yang kedua adalah matang. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu.
Orang Kristen yang mempunyai buah-buah roh yang matang adalah orang Kristen yang punya kedewasaan penuh. Buah-buah roh yang matang itu bicara juga tentang karakter kita, tentang sifat-sifat kita. Kedewasaan penuh itu dicapai pada waktu Bapak Ibu Saudara ada firman di dalamnya. Cara berpikir itu menentukan kedewasaan kita. Cara berpikir kita yang dewasa akan menentukan akan sikap kita, akan kata-kata yang kita keluarkan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semua itu. Artinya, semua itu install ya, inventarisasi, simpan di dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan itu simpan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi tantangan, ketekanan, masalah di dalam kehidupan ini, yang keluar itu adalah buah-buah yang matang. Yang keluar adalah kedewasaan. Bagaimana kita mensikapi akan sebuah masalah. Itu tergantung di dalam kedewasaan kita, kematangan kita, cara berpikir kita. Buah yang kita hasilkan harus buah yang matang. Hanya buah yang matang itu yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan oleh sekeliling kita, oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hanya buah yang matang. Apakah kasihmu sudah bisa dirasakan oleh orang-orang di sekelilingmu? Apakah kehadiranmu ini bisa membawa damai sejahtera dan sukacita? Apakah kebaikan hatimu, kemurahan hatimu, kesetiaanmu bisa dirasakan, bisa jadi teladan? Apakah kita punya kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran di dalam kita menghadapi segala sesuatu? Itu yang dilihat orang Bapak Ibu Saudara, itu yang dilihat orang. Orang enggak melihat kita berdoa, kita baca firman, orang enggak melihat itu, tapi orang lihat buahnya. Orang rasakan buahnya, buah yang matang Bapak Ibu Saudara. Ada 2 orang yang meninggal pada tahun 1997, kira-kira seminggu jaraknya ya. Lady Diana dengan Mother Teresa. Lady Di meninggal duluan. Semua orang Inggris menangis pada waktu Lady Di ini meninggal. Mereka menangisi Lady Di. Kenapa? Karena Lady Di ini meninggal dalam keadaan dia ditemukan bersama dengan selingkuhannya. Orang-orang Inggris ini menangis karena apa? Menyesali. Kenapa? Sang princess ini yang mereka puja, sang princess ini harus meninggalkan kenangan yang buruk. Seminggu kemudian ada yang meninggal, orang terkenal juga, Mother Teresa. Mother Teresa adalah orang yang memberi makan orang-orang miskin di India. Di Kalkuta, India. Dia berkata, jika kamu tidak bisa memberi 100 orang makan, beri makan 1 aja. Itu perkataan yang terkenal dari Mother Teresa. Pada waktu dia meninggal, orang-orang di India itu menangis selama berbulan-bulan. Terus ada yang diwawancara ditanya gini, mengapa kalian menangis selama berbulan-bulan? Terus orang tersebut berkata gini, kami telah kehilangan seorang ibu. Mereka ini kenapa menangis? Kami telah kehilangan seorang ibu, artinya apa? Mereka ini merasakan kemurahan hati, kebaikan hati. Mereka merasakan bahwa mereka ini dikasihi oleh Mother Teresa. Sehingga ini mereka merasakan kehilangan. Dan mereka ini menangisi kepergian dari Mother Teresa. Karena mereka merasakan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu papi saya meninggal ya. Papi saya meninggal kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu. Pada waktu itu ada banyak orang yang telepon dengan saya ya. Ada banyak orang telepon dengan saya, bukan anaknya, bukan keluarganya. Tapi bisa menangis waktu telepon dengan saya. Mereka menangis, kok bisa. Mereka katakan seperti itu. Ya. Saya berpikir, kenapa ya mereka menangis ya? Terus saya ingat ada orang yang berkata bahwa, kami ingat dengan nasihat-nasihat dari papimu. Kalau ketemu dengan orang, papi saya itu kalau ketemu dengan orang, enggak kenal pun, waktu jalan-jalan di mall, itu duduk gitu ya, terus diajak ngobrol untuk
sharing, enggak tahu sharingnya apa ya, dari A sampai Z sharing apa saya enggak tahu, tapi bisa ngobrol sampai lama dengan orang tersebut ya. Kalau kasih nasihat kepada pegawai itu bisa lama Bapak Ibu Saudara ya, karena nasihat-nasihat keluar semua. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang dekat. Sekalipun ada orang yang telepon dengan saya itu sudah lama enggak ketemu, tapi dia bisa menangis, dia berkata, aku ingat dengan nasihat papimu. Dia katakan seperti itu. Cucu-cucunya Bapak Ibu Saudara, cucu-cucunya ini lucu, mereka ini ingat dengan engkongnya, karena engkongnya ini kalau ketemu dengan cucunya, kalau mau pergi, kalau mau pulang ke Rembang, itu selalu dicium satu-satu. Nah, mereka berkata sampai sekarang, aku ingat waktu engkong cium aku ya. Mereka merasakan, padahal engkongnya itu bukan yang suka peluk-peluk ya, bukan orang yang juga suka ngobrol dengan cucunya, diem tapi perhatian ya. Cucunya itu sampai sekarang masih menyimpan barang-barang yang dimiliki oleh engkongnya ya. Ada dasinya disimpan ya, KTP-nya disimpan, nggak boleh dibuang, terus tasnya itu disimpan, itu tempatnya iPad juga disimpan. Ada satu kaosnya juga disimpan ya. Saya sampai heran tuh, kenapa disimpan ya? Enggak apa-apa dia katakan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena merasakan ya. Mereka merasakan ada buah-buah yang matang yang mereka rasakan. Bapak Ibu Saudara, yang penting di dalam kehidupan ini adalah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Apa yang kita kerjakan, cara hidup kita. Apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pada waktu papi saya meninggal, saya sempat protes dengan Tuhan. Saya protes dengan Tuhan. Benar-benar pada waktu itu ada saat-saat terberat, titik terendah ya. Saya enggak pernah sesedih itu di dalam kehidupan saya. Pada waktu papi saya meninggal, itu mami saya juga mengalami sakit kanker dan harus operasi. Ya. Kita concern dengan keadaan mami karena mami mau operasi. Tetapi ternyata papi yang dipanggil duluan oleh Tuhan. Dalam keadaan kita enggak sadar bahwa papi terkena dengan COVID. Ya. Waktu papi saya meninggal, saya pagi duduk di pinggir tempat tidur saya. Karena saya juga dalam kondisi kena COVID pada waktu itu, saya enggak bisa kemana-mana di dalam kamar. Saya nangis dengan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Seharusnya enggak boleh mempertanyakan mengapa Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa karena kita ini sudah ditebus. Tapi saat itu saya berkata pada Tuhan, mengapa Tuhan? Saya protes dengan Tuhan. Lalu pada waktu saya menangis, Tuhan itu seperti menunjukkan saya, mengingatkan saya tentang salib. Saya seperti melihat Tuhan itu dipaku tangannya, dipaku kakinya, ditusuk lambungnya. Terus ada perkataan di dalam hati saya berkata seperti ini, bukan cara matinya, tapi cara hidupnya. Tuhan beri pengertian kepada saya pada waktu itu, bukan cara matinya, tapi cara hidupnya. Pada waktu itu saya belum menerima kematian papi saya, tetapi pada waktu Tuhan berkata seperti itu, saya bisa menerima. Bukan cara matinya, tapi cara hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita yang masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Mari kita mau perbaiki cara hidup kita. Adakah buah-buah roh yang matang yang dirasakan oleh sekeliling kita? Mari kita mau hasilkan itu. Kita mau hasilkan itu di dalam kehidupan kita. Apakah ada kedewasaan penuh di dalam kehidupan kita? Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita jadi orang percaya? Apakah ada Tuhan mendapati buah-buah roh yang matang? Kedewasaan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan cari. Selama kita masih ada kesempatan di dunia ini, mari kita mau hasilkan buah yang matang di dalam kehidupan kita. Kita buka ayat yang terakhir, saya undang pemain musik WL Singers. Efesus 5 ayat 15, mari sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang dewasa. Hanya orang yang punya pemikiran dewasa yang bisa berpikir bijak. Anak kecil belum bisa. Tetapi orang-orang yang sudah dewasa di dalam pemikiran, itu yang bisa untuk menjadi orang-orang yang arif. Mari kita mau perhatikan kualitas hidup kita. Kualitas bukan program, kualitas bukan packaging, bukan kemasan, bukan apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Kualitas bicara apa yang ada di dalam. Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat iman kita, Tuhan lihat kasih kita, Tuhan lihat buah-buah roh yang kita hasilkan. Tuhan lihat kualitas di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang cari, hari-hari ini Tuhan sedang cari. Di dalam pandemi banyak gereja yang mulai memperbaiki diri ya, memperbaiki diri dari kuantitas menjadi kualitas. Kita sedang fokus kepada kualitas, menjadi seorang murid. Karena Tuhan sedang mencari seorang murid. Suatu saat kualitas kita akan diuji. Ke depan tidak akan bertambah mudah, tetapi akan bertambah susah. Bapak Jokowi sudah berkata, nanti tahun ke depan ini lebih susah lagi. Mari kita mempersiapkan. Setiap kita, kualitas adalah gaya hidup kita. Ketika kualitas kita diuji, ketika kita menghadapi proses demi proses, menghadapi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, kita akan timbul seperti emas yang murni. Kualitas kita akan benar-benar teruji dan kita akan didapati Tuhan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang sekedar percaya, pengikut-pengikut saja. Tetapi kita mau jadi murid. Kita mau punya kualitas yang murni dan matang di hadapan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada di dunia ini, mari kita memperbaiki setiap kualitas hidup kita. Ya ralawas kinara mata karalawas syanda ya ralamata karalawas. Ya ralamata karalawas kinara mata karalawas syanda ya ralamata karalawas. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu. Segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Mari katakan, ku memilih, ku memilih. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Karena Tuhan sedang melihat setiap hati. Tuhan sedang memandang sampai kedalaman hati. Segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Mari jemaat Tuhan,
Sudah saatnya kita mau serius, lebih serius lagi dengan Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita membangun kehidupan kita. Membangun kehidupan kita. Bangunlah hidupmu di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hasilkanlah buah-buah roh yang matang. Sampai engkau mencapai kedewasaan penuh di dalam hidupmu. Jadilah seorang murid. Bukan hanya sekedar percaya. Tapi kita mau jadi murid. Kita mau jadi orang yang berkomitmen. Orang yang terus bergairah untuk mengenal Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan sekedar orang percaya, tapi kita mau menghasilkan kualitas yang benar-benar unggul. Kita mau jadi orang-orang percaya yang menjadi murid Kristus. Ya ralabasikin ralabatakalalabasyan, ya ralabatakalalabasyan. Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara pada setiap kami. Roh Kudus, Engkau mengajar kepada setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang menunjukkan kepada setiap kami. Mari buka hatimu lebih lagi. Ya Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau manis. Roh Kudus, Kau lembut. Roh Kudus, Kau menjamah. Roh Kudus, Kau mengajar, Kau menghibur. Kau menunjukkan jalan-jalan-Mu. Haleluya. Bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus dalam hati setiap umat-Mu. Bekerjalah lewat kami Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan. Roh Kudus yang membangun. Roh Kudus yang menghidupkan. Haleluya. 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 Engkau Roh Kudus yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Bekerjalah di tempat ini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam hati kami. Kau membangkitkan, Kau menyembuhkan, Kau memulihkan. Yesus, 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 Yesus. Iranamasya, Iranamu. Sikaranamasya, Iranamasya, Iranamu. Iranamasya, Iranamasya. Iranamasya, Iranamasya, Iranamu. Iranamasya, Iranamasya, Iranamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ya ralamasya, ralamataka, ralamasya, ralamataka, ralamasya, ya ralamasya. Ya ralamasya, ya ralamasya. Kami tahu Engkau ada di sini Roh Kudus. Lembutkan setiap hati. Lembutkan setiap hati. Supaya kami Tuhan mengambil komitmen. Kami benar-benar Tuhan mau hidup sungguh-sungguh. Kami sungguh-sungguh membangun diri kami. Membangun setiap kualitas kehidupan kekristenan kami. Untuk kami tidak sekedar menjadi orang percaya. Tapi kami sungguh-sungguh mendapati kami menjadi seorang murid yang berkenan kepadamu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya rala wasyanda ya rala. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk dekat dengan-Mu. Di segala masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Ku dekat dengan-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Amin. Kita mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya kita mendengar firman Tuhan, tapi biar ini menjadi keputusan setiap kita. Kita menjadi murid yang berkualitas. Amin. Murid yang disukai Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kita mau terus tumbuh dalam iman yang suci, yang tulus, yang murni lewat proses-proses hidup kita. Sehingga kalau ada proses terjadi, kita tidak meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa Tuhan gak sayang? Tuhan gak peduli? Enggak lagi ya. Sebab ketika kita meragukan, maka iblis senang. Iya, kita meragukan Tuhan. Tetapi kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik buat Amen. kita semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Proses itulah yang Tuhan sukai buat setiap kita. Dan kita mau terus tumbuh menjadi dewasa, berkualitas, menjadi matang, berbuah-buah. Sehingga rupa Kristus itu ada di hidup setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Firman-Mu yang menegur, firman-Mu yang mengajar, firman-Mu yang memberikan tuntunan, arahan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena kami terpilih menjadi murid Tuhan. Engkau mau Tuhan bentuk, Engkau mau proses hidup kami. Sehingga rupa Kristus itu ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus meteraikan dalam hidup setiap kami. Untuk kami praktekkan dalam setiap keadaan kami. Terima kasih, mari Tuhan tolong kami. Agar kami setia terus belajar untuk bertumbuh. Belajar mengenal Engkau dengan benar. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami tekuni. Kami mau dididik, kami mau diajar, kami mau tumbuh lebih lagi. Kami mau mengenal Engkau dengan cara yang benar ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Tinggal dalam kami, bersama-sama dengan kami. Mengubah kehidupan kami dari hari ke sehari. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kami semua jemaat-Mu, kami semua menangkap firman Tuhan ini. Kami boleh menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kami bukan pengikut, tapi kami murid-murid Allah yang berkualitas. Haleluya. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami. Ibu Linda, Bapak Wiwi ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Urapi, tambahkan segala hikmat pewahyuan yang baru ya Tuhan. Dan biarlah apa saja yang Kau percayakan dalam kehidupannya sungguh-sungguh menghasilkan buah. Bahkan hidupnya akan menghasilkan murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.